Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliska Fidianingsih dengan NIM 20021020422. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan pada bidang miring. Adapun tujuan dari percobaan kali ini ialah yang pertama, mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu kit bidang miring, 2 buah balok kayu sebagai beban 1 dan sebagai beban 2. 1 buah busur derajat, 1 buah neraca pegas bisa menggunakan karet gelang yang dikaitkan pada ballpoint, 1 buah penggaris, timbangan, dan juga kertas catatan. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Kemudian, menentukan ketinggian kit bidang miring percobaan pertama. Selanjutnya, mengukur ketinggian kit bidang miring menggunakan penggaris dan catat pada tabel pengamatan. Kemudian, ukur panjang lintasan pada kit bidang miring. Kemudian, ukur besarnya derajat pada kemiringan kit bidang miring. Kemudian, menimbang beban 1 dan beban 2. Yang pertama, beban 1. Kemudian, beban 2. Dan beban 1 dan beban 2 secara bersamaan. Langkah selanjutnya adalah mengangkat beban 1 pada neraca pegas atau karet gelang. Angkat beban tanpa melalui lintasan kit bidang miring. Kemudian, ukur skala yang terjadi pada karet gelang menggunakan penggaris. Catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, tarik beban 1 dengan melalui lintasan kit bidang miring. Ukur skala yang terjadi pada karet gelang menggunakan penggaris. Langkah selanjutnya, lakukan hal yang sama pada beban yang kedua. Selanjutnya, kaitkan kedua beban secara bersamaan pada neraca pegas atau karet gelang dan angkat kedua beban tanpa melalui lintasan kit bidang miring. Ukur skala yang terjadi pada karet gelang menggunakan penggaris dan catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, tarik kedua beban dengan melalui lintasan kit bidang miring.
Ukur skala yang terjadi dengan menggunakan penggaris. Percobaan pertama telah selesai. Lakukan hal yang sama pada percobaan yang kedua dan percobaan yang ketiga. Yang pertama, tentukan ketinggian kip bidang miring dan ukur ketinggian menggunakan penggaris. Selanjutnya, ukur panjang lintasan pada kip bidang miring. Selanjutnya, ukur besarnya derajat pada kip bidang miring. Kemudian, kaitkan beban yang pertama pada neraca pegas atau pada karet gelang dan angkat beban tanpa melalui lintasan kip bidang miring. Ukur skala yang terjadi dengan menggunakan penggaris dan catat pada tabel pengamatan. Tarik beban yang pertama dengan melalui lintasan kip bidang miring. Ukur menggunakan penggaris dan lakukan hal yang sama pada beban yang kedua. Kemudian, kaitkan kedua beban pada neraca pegas dan angkat dengan tanpa melalui lintasan bidang miring. Tarik kedua beban dengan melalui lintasan bidang miring dan ukur skala yang terjadi menggunakan penggaris. Percobaan yang kedua telah selesai. Selanjutnya, percobaan yang ketiga. Tentukan ketinggian kip bidang miring dan ukur ketinggian kip bidang miring menggunakan penggaris. Selanjutnya, ukur panjang lintasan kip bidang miring ukur besarnya derajat pada kip bidang miring kemudian kaitkan beban yang pertama pada neraca pegas atau pada karet gelang dan angkat tanpa melalui lintasan kip bidang miring. Ukur skala yang terjadi dengan menggunakan penggaris dan catat pada tabel pengamatan. Tarik beban yang pertama dengan melalui lintasan kip bidang miring. Ukur skala yang terjadi dan catat. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada beban yang kedua. Kemudian, kaitkan kedua beban pada neraca pegas atau karet gelang dan angkat kedua beban tanpa melalui lintasan kip bidang miring dan ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris.
Selanjutnya, tarik kedua beban dengan melalui lintasan kit bidang miring, ukur skala yang terjadi, dan catat pada tabel pengamatan. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.